Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Miss Anti. Nah, kali ini kita akan bahas strategi jitu yang bisa kita aplikasikan saat tes TOEFL, khususnya untuk bagian reading. Nah, jadi adik-adik semua, strategi yang akan Miss bagi nanti itu tidak hanya untuk tes TOEFL saja. Adik-adik juga bisa memakai strategi ini untuk ujian IELTS. Kemudian kalau adik-adik mau ujian SBMPTN itu juga bisa, atau ujian UTBK, atau bentuk ujian lainnya yang ada soal readingnya. Jadi strategi ini bisa untuk TOEFL, IELTS, atau SBMPTN, UTBK, atau bentuk-bentuk ujian lainnya. Nah, cuman ada satu hal yang perlu adik-adik ingat, strategi ini tidak akan bekerja maksimal kalau jumlah vocab adik-adik itu sangat sedikit. Jadi jangan lupa untuk terus menambah kosakatanya. Nah, pada saat ini Miss menganggap vocab adik itu sudah cukup. Jadi kalau vocab adik-adik sudah cukup, berarti minimal adik-adik bisa menerapkan strategi yang akan Miss sharing ini. Oke, sekarang kita langsung saja aplikasikan strateginya. Yang pertama, jangan baca teksnya, langsung saja baca ke soalnya. Nah, jadi karena waktu kita terbatas ya, langsung lihat soalnya. Lihat nomor 1, what is the passage mainly about? Nah, kalau soalnya seperti ini, dia menanyakan topik. Nah, adik-adik, kalau yang ditanyakan itu topik, langkah kita adalah, strategi kita adalah, kita harus membaca 2 kalimat pertama di paragraf 1. Ini paragraf 1 ya. Berarti yang kita baca adalah 2 kalimat pertama. Berarti dari the sampai so itu 1 kalimat, kemudian dari whether sampai all together itu juga 1 kalimat. Berarti ini 2 kalimat ya. Berarti kita baca yang ini. Bacalah dengan teliti. Jadi nggak usah buru-buru, baca dengan teliti dan pahami maknanya. Kemudian baru kita masukkan ke pilihannya, kita pilih yang paling cocok. Sekarang Miss kasih tahu bagaimana caranya. Kita lihat di sini, the discovery that language can be a barrier. Discovery, penemuan bahwa bahasa bisa menjadi pembatas atau penghalang terhadap komunikasi, is quickly met by. Paling sering ditemukan oleh orang-orang yang bepergian, kemudian orang-orang yang belajar, orang-orang yang memimpin, atau orang-orang yang berada di pemerintahan, atau orang-orang yang pekerjaannya sebagai seller atau penjual. Jadi satu kalimat ini intinya apa? Terjadinya hambatan dalam berkomunikasi, barrier, hambatan, batasan dalam berkomunikasi. Itu intinya ya. Kemudian kalimat berikutnya, whether the activity is tourism, baik aktivitas tersebut berhubungan dengan pariwisata, berhubungan dengan penelitian, berhubungan dengan pemerintahan, berhubungan dengan pengambilan keputusan, bisnis, atau pengumpulan data, the lack of common language, kurangnya bahasa umum, atau common language can severely impede progress, dapat menghambat progres atau perkembangan, atau menghambatnya secara bersamaan. Nah, sekarang kita belum tahu ya common language itu apa. Nah, sekarang dilihat di sini ya, common language here usually means a foreign language. Berarti common language yang dimasukkan di sini adalah bahasa asing. Nah, jadi intinya apa? Paragraf pertama, terjadi barrier dalam komunikasi, terjadi keterbatasan dalam komunikasi. Oke. Kemudian akibat dari barrier komunikasi itu menghambat progres. Oke, ada progres yang ada perkembangan yang terhambat. Itu intinya ya. Kemudian kalau kita tebak kira-kira dari 2 kalimat ini kemungkinan besar paragraf di bawahnya bercerita tentang apa? Di sini ada masalah ya. Ada masalah dalam komunikasi. Kemungkinan besar dia memberikan contoh. Oke, dalam kalimat di bawahnya ya. Dia memberikan contoh apa saja masalah-masalah yang timbul dari keterbatasan komunikasi itu. Dan kemudian kalau ada masalah, biasanya teks juga memberikan solusinya. Maka kemungkinan besar itu ya. Jadi kita harus tebak dulu. Kita nggak perlu baca ke bawahnya, kita masukkan saja ke poinnya, kita pilih yang paling tepat. Yang A, overcoming the language barrier. Overcoming, mengatasi ya, cara mengatasi keterbatasan dalam berbahasa. Kemungkinan benar ya, ini kemungkinan benar.
karena di sini ada kata barrier. Kemudian ada language, ada kata language. Kemudian yang B, how to survive an English speaking world. Bagaimana mempertahankan sebuah dunia yang bahasanya itu bahasa Inggris. Wah, ini terlalu berlebihan ya. Masa ya semua dunia bahasanya bahasa Inggris? Nggak mungkin, ada begitu banyak bahasa di dunia ini yang harus dilestarikan. Berarti ini salah. Jadi kalau dia lebay, poinnya ini lebay ya, itu udah pasti salah gitu. Yang C, global understanding, the key to personal progress. Nah, di sini ada personal progress, perkembangan personal. Di sini kita nggak berbicara personal ya. Kita tadi ada kata progress. Tapi di sini berhubungan dengan language, dengan bahasa, bukan dengan personal. Maka ini juga salah. Kemudian yang D, the need for a common language, kebutuhan untuk bahasa common. Kurang tepat juga ya, kurang tepat kebutuhan untuk bahasa common, karena intinya adalah overcoming the language barrier. Berarti ini juga salah. Jadi jawabannya adalah A. Nah, jadi disimpulkan ya, untuk soal yang pertanyaannya tentang topik, langkah kita adalah langsung baca 2 kalimat pertama. Oke, bacalah dengan perlahan, dengan teliti, dan coba pahami maknanya. Adik-adik tidak perlu khawatir kehabisan waktu ya, karena kita tidak baca satu paragraf, tidak baca satu teks untuk mendapatkan topik atau inti dari teks. Kita cuma perlu baca 2 kalimat dan pahami artinya. Kemudian masukkan ke dalam opsinya, pilihlah opsi yang paling tepat. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 2. According to the passage, they don't talk the same language. Paragraph 1. Can refer the problem in. Ada kata refer di sini, ini adalah kata kuncinya. Refer artinya adalah mengacu, jadi ini artinya adalah mengacu ya. Nah, kalau dia mengacu, berarti kita harus melihat kalimat atau kata sebelumnya. Berarti kata kuncinya adalah kalimat atau kata sebelumnya. Jadi kita lihat cara cepatnya begini. Kita lihat dulu opsi A, B, C, D. Di sini ada understanding, metaphor. Cara cepatnya di sini adik-adik bisa menerapkan teknik scanning dalam membaca. Jadi teknik scanning itu adalah kita tidak mengartikan, tapi kita mencari kata dalam teks tersebut dengan cepat. Understanding metaphor. Kita lihat mana katanya. Ini ya, they don't talk, ini dia ya, sampai sini. Ingat, yang kita cari adalah kata atau kalimat sebelumnya. Di sini ada kata metaphorical. Berarti ini metaphorical ini muncul setelah kalimat ini. Berarti yang A salah. Yang B, learning foreign language. Di sini tidak ada ya foreign language. Kita lihat kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya mulai dari sini ya. Common language sampai ini. Foreign language. Ada ya? Foreign language. Ada. Berarti B kemungkinan benar. Yang C, understanding dialect or style. Adakah dialect atau style? Ada ya, dialect dan style. Ada. Nah, berarti yang C kemungkinan benar. Yang D, dealing with technological change. Technological change, perubahan teknologi. Adakah kata teknologi? Cari dengan cepat. Tidak ada ya, berarti D salah. Berarti jawabannya tinggal B dan C. Mempelajari bahasa asing atau memahami logat atau gaya bahasa. Dialek ini logat ya. Maka harus kita baca dulu kalimat itu, kalimatnya secara utuh. Common language here usually means a foreign language. Bahasa umum di sini biasanya berarti bahasa asing. But the same point, tapi pada saat yang bersamaan, applies in principle to any encounter. Terjadi juga penemuan with unfamiliar dialects or style within a single language. Terjadi juga penemuan atau terdapat juga dialek atau logat yang tidak familiar, dialek atau gaya bahasa yang tidak familiar dalam sebuah bahasa yang sama. Jadi maksudnya di sini adalah common language itu adalah bahasa asing.
Tapi pada saat yang bersamaan, dalam sebuah bahasa asing tersebut, terdapat dialek yang tidak familiar atau gaya bahasa yang tidak familiar. Jadi dalam satu bahasa terdapat logat yang berbeda. Itu maksudnya ya. Nah, di sini they don't talk the same language. Itu kemana? Mempelajari bahasa asing atau memahami logat atau gaya bahasa. Mana yang lebih tepatnya? Understanding, dialect, or style. Ini fokusnya ya. Jadi kan intinya di kalimat ini adalah dalam sebuah bahasa asing itu bahasanya satu, bahasa sama, dalam sebuah bahasa yang sama, tapi terdapat logat yang berbeda. Nah, jadi itu intinya ya. Sekarang kita lihat soal nomor 3. Menurut teks, language problems, masalah bahasa may come to the attention, bisa menjadi perhatian publik ketika. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus mencari kata kunci di sebuah soal tersebut. Apa kata kuncinya? Di sini ada problems ya. Language problem. Kemudian apa lagi? Attention, ada public, perhatian publik. Berarti kita harus mencari kata language problems dengan cepat di dalam teks, harus mencari kata attention dengan cepat, kemudian juga ada kata public dengan cepat. Nah, kemudian itu strategi pertama ya. Strategi kedua, di sini teksnya panjang ya, terdapat banyak paragraf. Untuk menentukan, untuk mempersempit paragraf mana yang harus kita baca, kita harus lihat soal setelahnya. Kemungkinan besar soal-soal berikutnya itu bisa membantu kita. Kita lihat soal nomor 4. Soal nomor 4 ini sebenarnya bisa membantu kita. The case of the poisonous mushroom. Soal nomor 4 ini diambil dari kalimat yang terletak di paragraf kedua. Maka jawaban soal nomor 4 itu harus kita cari di paragraf kedua. Karena soal nomor 4 ini jawabannya di paragraf kedua, maka soal nomor 3 jawabannya tidak mungkin di paragraf ketiga. Maka jawaban di soal nomor 3 ini pasti juga di paragraf kedua. Tidak mungkin lagi di paragraf 1 ya. Karena paragraf 1 soal nomor 2 ini they don't talk, ini sudah di akhir paragraf 1. Berarti tidak mungkin kita mencari di atasnya. Maka untuk soal nomor 3 kita mencari jawabannya di paragraf kedua. Nah, itu dia strateginya ya. Sekarang kita lihat ada language problem, attention, sama public. Gunakan teknik scanning lagi ya. Cari kata dengan cepat. Communication problems, ada problems. Kemudian public, oke, ada public. Berarti sudah di awal ya. Kita baca satu kalimat ini dulu. Although communication problems of this kind, walaupun masalah komunikasi seperti ini pasti terjadi ribuan kali setiap hari, very few become, sangat sedikit menjadi perhatian publik. Oke, masuk ya ke sini ya. Soalnya adalah menurut teks, masalah bahasa bisa menjadi perhatian publik ketika. Di sini dibilangnya walaupun masalah tersebut, masalah komunikasi ini terjadi berulang kali, ribuan kali, sangat sedikit sering menjadi perhatian publik. Kita baca selanjutnya. Publicity comes, expose kepada publik muncul only when a failure to communicate, ketika kegagalan dalam berkomunikasi has major consequences, menimbulkan efek seperti strike, penyerangan, lost orders, legal problem, or fatal accident. Oke, udah dapat kita intinya ya. Kemunculannya terhadap publik hanya akan terjadi ketika kegagalan dalam komunikasi tersebut memiliki efek yang sangat besar. Apa saja dia? Strike, lost orders, legal problem, fatal accident, ini dia ya. Even war, bahkan perang. Berarti di sini kita lihat yang A, there is the lack of common language or foreign language. Tidak ya, adanya kurangnya ilmu tentang bahasa asing. Tidak ya, dia isinya adalah ketika
Intinya tadi di sini ketika ada konsekuensi, ada consequences. Nah, ini dia ya, efek yang fatal. Nah, they have major consequences such as fatal accident or social problem. Berarti jawabannya udah pasti B. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Untuk jawaban soal nomor 4, 5, 6, 7, 8 akan Miss bahas di video berikutnya di reading strategi bagian 2. Yang paling penting di sini adalah adik-adik menerapkan strategi yang Miss berikan di video ini. Kemudian juga jangan lupa untuk menambah kosakatanya. Jadi yang paling penting aplikasikan strategi tersebut dalam menjawab soal reading. Adik-adik bisa mencari soal reading, contoh-contoh soal reading, soal-soal TOEFL reading, atau soal-soal SBMPTN untuk readingnya, aplikasikan strategi yang Miss ajarkan tadi. Ini adalah berdasarkan pengalaman Miss sendiri. Ketika Miss ujian TOEFL, Miss menggunakan teknik ini, dan alhamdulillah skornya sangat memuaskan, sangat bagus, dan Miss bisa mencari jawaban atau menyelesaikan soal reading ini dengan sangat cepat tanpa ada kendala. Nah, jadi intinya jangan adik lupa untuk menambah kosakata. Oke, sampai jumpa di reading strategi tips berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe bagi adik-adik yang belum subscribe, dan share juga kepada teman-temannya. Oke, see you.